Selamat sore. Bertemu kembali dengan saya di Odesa. Saya Ferry Kurtis dan ini ada salah satu tokoh bukan hanya di Bandung tapi nasional, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sore ini saya ketemu dengan Om Boy Wororang. Om Boy, cas dulu lah. Biar kita muda. Ini yang muda tapi lebih berkreatif. Iya betul. Amin. Mumpung masih muda. Om Boy, ini hari hujan, terus enak sekali. Lalu kita tadi habis makan dan tentu ngantuk ya. Iya, ngantuk. Tapi ada yang ingin saya tanya-tanya. Om Boy sekarang usia berapa, Om? 71. 17 maksudnya. Oh iya benar, 17. Terbalik. Iya. Dan saya kan suka lihat tuh di Facebooknya Om Boy itu. Om Boy belusukan ke Odesa. Belusukan ke sini, terus kenapa sih Om mau ke Odesa, atau apa sih yang dilakukan di Odesa? Nggak tahu, kayaknya ada magnet juga ya Odesa. Okay. Sama Ferry kan. Iya betul. Mau ke sini kan betul. biasa main musik di kota, kok mau ke desa. Bisa belusukan juga Om. Kayaknya banyak orang gila di situ. Iya. Kayaknya sih begitu. Orang gila. Memang kadang-kadang sekarang orang yang normal itu sebetulnya gila, dan yang gila itu sebetulnya normal. Jadi kebalik, banyak terbalik. Dan itu apa sih yang membuat Om Boy mau ngobrol sama petani, belusukan gitu sekarang? Kalau saya kan bisa aja kan, karena saya bikin lagu survei gitu. Karena biasa bikin lagu survei dulu ya. Kalau saya kan udah nggak bikin lagu ya, tapi menikmati lagu Ferry. Amin. Menikmati lagu Ferry. Rasanya gini ya, kalau kita ngobrol sama petani itu kan emang itu dosa gitu. Oke, enggak. Bukan, justru kita dapat surga juga di situ. Banyak masukan dari petani yang kita nggak pernah tahu. Ya, hal-hal yang di kota kita tidak pernah tahu, kita dapat di sini. Oke. Gitu. Nah, di samping itu saya lihat Om Boy ngajar juga di sini. Beberapa kali ngajar tentang, ya istilahnya lebih berbagi ya Om ya. Kalau ngajar itu kan saya melihat ada hal yang harus ditumbuhkan dari anak-anak desa. Ada hal yang harus ditumbuhkan literasinya, antara lain bagaimana mereka punya semangat yang kuat. Karena seolah-olah semangat itu kan milik orang kota aja. Tidak. Karena orang desa lihat orang kota kayaknya wah gitu kan. Padahal kan sama aja. Nah, justru kita tumbuhkan bahwa mereka juga sama. Sama, dan semangatnya juga harus sama dong. Antara lain apa? Ya gitu, harus pintar. Pintar. Tapi pintarnya kita ingatkan, jangan pintarnya orang sekarang pintar-pintar. Tapi nyengsarain orang. Bahaya itu. Bahaya kan? Pinternya nyengsarain orang bahaya. Ya, pintar yang beretika. Keminter gitu kalau orang. Keminter kalau itu. Pinter yang beretika. Anak-anak kecil nggak tahu Angga Ungguh gitu gimana. Betul. Ketemu orang gurunya YouTube kan sekarang sama TikTok. Kalau dulu kita liwat orang tua, itu sambil mengpunten. Sekarang nggak ada itu. Cuma aing. Betul. Nah ini kan sekarang gini, kita lihat juga kan banyak anak-anak muda yang lahir dari keluarga petani. Lalu mereka tidak mau jadi petani karena mereka tahu mungkin menjadi petani dalam tanda kutip ya Om ya. Ini kita bukan ngomongin petani yang canggih. Kita ngomongin petani yang di desa, yang literasinya kurang, yang kemiskinannya juga luar biasa. Nah, untuk menumbuhkan itu, apa cara Odesa dan cara Om Boy melakukan? Kalau saya lihat gini ya, anak petani sekarang kan berpikir bagaimana dia keluar dari desanya. Gua harus maju di tempat. Betul prinsip itu. Tapi kalau semua berpikiran gitu, siapa yang mau majuin desanya? Jadi sebaiknya anak petani mencari kemajuan, dia sekolah setinggi-tingginya, tapi kembali ke desanya lagi. Benar. Jadi artinya jangan sampai lupa kulit kacang lupa kulit ya. Terbalik ya. Jadi kalaupun dia berilmu, dia menuntut ilmu, dia harus balik lagi ke desa. Artinya bagaimana membangun desa. Membangun desa itu bukan misalnya desa yang asalnya hijau
hijau bersih meriah gitu, terus jadi beton. Ya. Jangan juga. Artinya bagaimana dia menata lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Toh sekarang kita kalau kita lihat sekarang, kita harus back to agraris. Oke. Betul nggak? Bayangin aja mau makan apa nanti kita kalau nggak ada yang mau jadi petani. Betul. Ngimport. Dimarahin Pak Jokowi ya. Repot lagi kalau ngimpor. gimana Kita ngimpor? begitu mereka gagal panen di sana, lapar kita di sini. Lapar. Berarti apa ya namanya, menurut saya berinteraksi dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka, menumbuhkan kepercayaan diri mereka, lalu mereka mau bekerja, intinya Ya, mereka mau artinya bekerja dan berubah. Tapi sekaligus juga sebetulnya kita mengajar itu kan bukan berarti sepenuhnya kita Pinter semua. pintar, bukan. Oke. Tapi kita juga belajar dari mereka. Karena banyak hal kecil yang kita perlu belajar dari orang desa. Ini contoh. Saya pernah makan di warung. Oke. Saya beli alpukat. Alpukat, oke. Alpukat. Sudah makan, bijinya saya buang. Itu si ibunya lari ngambil tuh biji alpukat. Cep, saya tanya, Bi, kenapa itu bijinya diambil? Badai ditanam, Cep. Di sini. Ya, ditanam, buat ditanam, jangan dibuang. Ini buat ditanam. Emang berapa tahun mau mau berbuahnya? Dia bilang, bios, Cep. Tekudu ker emak cenah. Kayak ker anak cucu gepan berguna cenah. Itu filosofinya bayangkan tinggi ya. Jadi artinya dia bukan berpikir dirinya sendiri, tapi bagaimana generasi berikutnya. Kita kan nggak pernah berpikir begitu lagi. Itu antara lain. Betul. Itu sekarang gini ya, petani juga banyak yang kehilangan lahan. Ya. Dan pada akhirnya mereka juga menjadi buruh tani. Kalau kita pikir-pikir juga buruh tani lalu bagi hasil juga. Kan kebayang ya. Baik sekarang kepentingan atau keperluan sehari-hari, bukan tambah lagi anak sekolah dan yang lain-lain, itu akan bisa jadi akan menumpuk kemiskinan. Nah, Odesa berperan apa sih hadir di sini? Gini ya, kan kita kan ini belaga slogan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang mungkin perlu ada empati ya dari orang-orang kota yang membeli tanah-tanah di desa. Ya, kalau membeli tanah di desa itu jangan berpikir untungnya saja. Petani jadi buruh ya, jadi buruh selesai, pokoknya tinggal terima bersihnya ya. Nah, kita juga harus literasi petaninya. Kalau perlu kita kasih juga dia bidang tanah sendiri ya, yang supaya dia bisa tanami sesuai dengan kemauan dia. Karena kalau kita lihat kan, kalau orang beli lahan maunya dia kan, gue pengen tanam bawang aja semua. Padahal tanah miring ya. Begitu hujan itu rontok semua. Kenapa? Karena tidak. Nah, di Odesa petani-petani itu diliterasi. Gimana menanam yang baik. Boleh tanam ya kan, boleh tanam. Tapi juga yang itu saya bilang, sekarang ditanam bawang, tapi ada tanam penyangga ya, supaya tidak rontok semuanya. Tapi juga orang yang nyuruh nanam juga punya rasa keadilan. Betul. Ya, supaya gimana sih petaninya? Karena petani jangan jadi buruh doang. Jadi buruh lagi, udah kehilangan tanahnya. Jadi buruh. Jadi buruh Cuma tukang macul doang kan. Ya, betul. Makan pas-pasan. Betul. Nah, gerakan Odesa ini kan saya banyak baca juga ya. Banyak sekali orang-orang datang sini dan sebagainya gitu. Kepedulian teman-teman kita sekitar di Odesa itu sejauh mana sih Om, yang ada misalkan di wilayah Jawa Barat lah? Kalau sementara ya kelihatannya empatinya ada ya. Artinya rasa aduh seneng ya di Odesa, aduh bisa bikin gini, bersyukur masih ada orang yang mau. Cuman mungkin belum tergerak ya. Belum tergerak untuk ikut turun gitu. Ikut turun. Jadi baru bersimpati
oral ya. Nah, Ya hatinya juga sudah bersimpati, tapi Iya. maksudnya baru bisa ngomong, aduh syukur ya masih mau gitu turun ke desa. Nah kita berharap sih mereka juga turun Oke. supaya mereka tahu bagaimana kekurangan dan kelebihannya di desa, apa yang harus diperbaiki di desa, betul. apa yang bisa ditumbuhkan lebih Hmm. dari desa. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan ke atas nih Om Boy. Ini orang mana artis ya ke Om Boy ya? Lebih Kan yang banyak artis Ferry Kurtis dong. Enggak, orang mengenai yang musisi, aktivis teater, dulu bahkan yang menggagas kabaret di Bandung itu Om Boy ya, yang tiba-tiba sekarang kabaret itu menjadi seperti makanan wajib untuk pertunjukan-pertunjukan perpisahan di sekolah-sekolah, bahkan sudah dilombang. Oh itu sebetulnya Gimana itu karena kemiskinan, karena kemiskinan. Oke. kreativitas yang muncul karena kemiskinan. Ya. Kalau kita rekaman kan mahal. Ya. Jadi zaman dulu tape to tape istilahnya, Ha. rekam sepotong, Iya. rekam sepotong, lalu digerakkan, Ngalamin saya ngalamin. ya kan? Lalu digerakkan, kemudian dilombakan di sekolah-sekolah, dan gerakannya makin lama juga makin menarik. Ya makin menarik gitu, makin menarik. Artinya itu kan akan berkembang sehingga menjadi istilah kalau di barat sana musical play. Musical play. Ya, Oke, musical oke, play kan oke. gitu. Lebih serius kan, Lebih sudah serius. ada orkestrasinya, bukan kayak dulu ditumbuh-tumbuh. Tapi minimal itu tumbuh dulu kan. Oke. Tapi rata-rata tumbuh karena kemiskinan. Oke. Nah, dari situ ya menjadi penggagas untuk kabaret kayak gitu. Nah, saya dengar kan Om Boy jejak digitalnya nih. Wah, jejak digitalnya. Itu dulu kan pernah kerja di bank juga. Ya. Om Boy masih punya relasi nggak teman-teman yang di bank itu? Yang dulu apanya gitu, siapa gitu? Yang dulu nasabah-nasabah itu. Gini ya. Bisa ditarik nggak nih sini? Kalau Untuk berempati ya. ya berarti bisa ditarik. Mungkin ya, mungkin mereka belum sempat. Belum sempat. Sebetulnya pengen. Karena kan gini, mereka kan sebetulnya mungkin sudah mau tapi belum sempat. Dan memang kalau yang namanya pengusaha kan sangat sibuk dan harus naik jauh-jauh ke desa kan mungkin waktunya belum. Tapi suatu saat pasti datang. Amin. Suatu saat datang, dan karena apa? Kita sekarang ya tadi ya soal keadilan sosial, rasa empati terhadap orang bawah itu sudah mulai tumbuh. Artinya kalau saya berlebih, sedikit lebih saya akan berikan. Betul. Tapi yang diberikan juga jangan sekedar nerima. Ya. Karena kasarnya kenapa? Kalau hanya dikasih nanti dia begini terus. Oh, benar. Begini terus. Jadi kan bukan Jadi, melulu tentang materi itu, kan. Itu harus apa yang bisa berguna buat mereka begitu. Oke, tanpa kehilangan kehormatan, Ya, gitu ya. kehormatan. Kehormatan. Oke, mungkin di sore ini saya bincang-bincang dengan Om Boy Worang. Cukup sekian, dan nanti kita ketemu lagi dalam sore setelah hujan di Odessa. Cas dulu dong.